Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student, welcome back to Mrs. Yanti's YouTube channel. Now we will learn about for example, for instance, such as EG and IE. Check this out. Yes, we will learn about giving example dengan menggunakan kata for example, for instance, such as, EG and IE. Apa sih arti dari mereka dan fungsinya? What is the function of giving example? Apa sih fungsinya? We give examples when we want to give better understanding or clear explanation about something. Jadi contoh itu akan memberikan penjelasan yang lebih dimengerti. Compare the two paragraphs. Kita akan membandingkan dua paragraf ini ya. Paragraf yang pertama, the first. There are many valuable things in Reni's kitchen. She bought all those things not because she likes cooking, but because she wants to make the kitchen look fancy. Paragraf yang kedua. There are many valuable things in Reni's kitchen. For example, the plates, the cups are high quality ceramics. The spoons or forks are made of silver. And the kitchen appliances were all imported from Germany. She bought all those things not because she likes cooking, but because she wants to make the kitchen look fancy. Perbedaan dari paragraf 1 dan paragraf 2 nih, ada banyak ya hal-hal yang bernilai di dapurnya Reni. Dia memberi berbagai macam benda bukan karena dia senang memasak, tetapi dia hanya ingin dapurnya terlihat mewah. Di paragraf pertama not clear, kita belum mengerti ya. Karena apa sih yang membuat mewahnya di situ tidak disertakan contoh-contohnya. Berbeda dengan paragraf yang kedua. Nih, banyak yang bernilai di dapurnya Reni. Contohnya di situ disampaikan ya. Ada piring dan juga gelas yang kualitasnya tinggi dari keramik yang kualitasnya bagus. Terus juga apalagi di situ sendok dan garpu yang dibuat dari silver, dan juga seluruh dapurnya dari import dari Jerman. There are many valuable things in Reni's kitchen. Nah, jadi si yang bernilai di dapurnya Reni itu disebutkan melalui contoh-contohnya. The examples give a better understanding about the valuable things in Reni's kitchen, so the reader can understand better than the valuable things in Reni's kitchen are plates, cups, spoon, fork, and kitchen appliances. This also makes the reader more satisfied when reading the text. Nah, jadi dengan memberikan contoh, memberikan informasi yang clear terhadap pembaca. Berbeda dengan paragraf yang pertama tadi, dengan memberikan pengertian Reni ingin terlihat dapurnya mewah ya, tetapi tidak diberikan contoh. Jadi pembaca tidak mengerti apa yang membuat dapurnya Reni itu mewah ya. Oke. Jadi example itu membuat pembaca lebih mengerti dan juga clear terhadap pembahasan yang dibahas. Different ways to give example by for example, for instance, such as EG and IE. Jadi cara yang berbeda ketika memberikan contoh melalui for example, for instance, and others. Check it out. For example, jadi for example bisa disimpan di awal kalimat, bisa di tengah-tengah kalimat, dan bisa juga di akhir kalimat. For example ya, kita akan lihat contohnya. For example yang berada di awal kalimat. Pepi likes to browse around Indonesia to find the best local restaurant with sell unique and delicious food. For example, now he is enjoy special chicken porridge in a traditional market in Batam. Setelah titik di situ for example berada di awal kalimat ya. For example, koma, bla 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 bla. Nah, untuk di tengah, the owner of the restaurant served him special food. For example, cah kangkung with mushroom, salted egg fried chicken, and oxtail soup. Nah, for example-nya berada di tengah-tengah.
di clause yang pertama, the owner of the restaurant bla bla bla, for example di tengah-tengah, dan lanjut di situ clause selanjutnya adalah cah kangkung with mushroom bla 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 bla. Dan for example juga bisa disimpan di akhir kalimat penyimpanannya. You could do a lot of things to make your cooking more delicious. Use new oil instead of use oil, for example. Nah, begitu ya. Kalimatnya dulu, atau kelasnya dulu, koma, baru example. Diingat, untuk for example penulisannya bisa di awal, at the beginning, bisa di tengah, in the middle, dan juga bisa di akhir, at the end. Understand, guys? Next, for instance. Jadi, for example sama for instance ini sama ya. Artinya sebagai contoh atau contohnya. Dan for instance juga penulisannya sama seperti for example. Bisa at the beginning, bisa in the middle, bisa juga at the end. Nih, kayak tadi. Tinggal diganti aja ya. For example bisa diganti dengan for instance. Seperti itu. Tidak ada yang berbeda ya untuk for example dan juga for instance. Jadi kamu selain bisa menggunakan for example, nah bisa juga pakai for instance. Next, such as. Ya. Contohnya atau seperti ya. Such as ini different with for example and instance. Such as tidak bisa ditulis di awal kalimat dan juga tidak bisa disimpan di akhir kalimat. Jadi such as hanya bisa ditulis atau ditempatkan di tengah-tengah kalimat saja. Nih, example-nya kayak masih sama kayak yang tadi ya. The owner of the restaurant served him many special food such as cah kangkung with mushroom, salted egg, fried chicken, and oxfoil soup. Seperti itu. Such as hanya di tengah kalimat saja. Nah, kalau such as-nya no koma itu fungsinya sebagai atau digunakan sebagai identifier ya. In cases such as coronavirus pandemic, we need to be more careful in contacting with other people. Nah, jadi sebagai pengidentifikasi such as di situ tidak memakai koma ya. Clause sebelum such as-nya. Oke, understand guys? Catatan untuk pemakaian such as ya, use koma, ada juga no koma. Jadi kalau use koma, use as to give example. Kalau di situ such as posisinya sebagai pemberi contoh, berarti kalimat sebelum such as harus memakai koma. Like this. My office has events which are held annually, koma, baru such as free health screenings and resource fair. Nah, salah. Next ada EG ya. Kalau EG ini penempatannya hanya di tengah saja, sama seperti such as. Sama aja kayak tadi contohnya. Nah, kalau IE juga tidak bisa di depan dan juga di belakang, hanya di tengah saja. Kita lihat perbedaan dari EG versus IE. EG, nah itu artinya adalah for example, is used to give example, not all members are mentioned. Jadi kalau pakai EG ya, hanya sebagai contoh saja, tidak semuanya disebutkan dari apa yang disampaikan atau dijelaskan. Nah, berbeda dengan IE. Kalau IE ini, that is ya, is used to give exact information, all available members are mentioned. Jadi kalau EG tadi hanya sebagian yang disebutkan sebagai contoh dari apa yang dijelaskan atau juga di-explain ya. Tapi kalau IE ini adalah menyebutkan seluruh ya, members are mentioned. Contohnya, ini restorannya sangat spesial, menawarkan makanan tradisional seperti sate, soto, dan tengkleng. Banyak kan tradisional food lainnya, hanya disebutkan 3 saja di situ. Nah, tapi berbeda dengan IE, di situ ada among dishes offered in the menu, I can only cook 2 of them, i.e. ketoprak and soto. Nah, jadi I can only cook 2 of them. Yang dimensionnya 2. Jadi IE di situ that is ya, menyebutkannya ada 2 saja, berarti ketoprak and soto. By the way, EG and IE itu apa sih?
EG is an abbreviation which refers to this example. It derives from the Latin phrase. Jadi EG ini adalah singkatan dan juga serapan dari bahasa Latin ya. Ex simpli gratia, it's mean for example, yaitu memberi contoh ya, hanya beberapa yang disebutkan. Nah, IE is an abbreviation atau singkatan dari ya it is. Jadi dari Latin juga yang artinya adalah that is, menyebutkan yang dicontohkan yang disebutkan sebelumnya. Jadi semuanya disebutkan kalau IE, kalau EG hanya beberapa saja. Oke, you get this matter guys? Ya, next kita ke other example ya. Kita coba latihan. What is the example and what is being explained? Ini apa yang menjadi contohnya dan apa yang dijelaskan ya, di-explainkan. Dairy products also provide a large variety of essential nutrients such as mineral, vitamins, and protein. Nah, yang dijelaskannya adalah nutrients. Yang dicontohkan dari nutrients itu adalah minerals, vitamins, and protein. Next, this process concept can be applied to many things. For instance, like ourselves. Yang dijelaskannya adalah tentang things-nya. Apa sih? Yang dicontohkannya adalah ourselves. Next, every nation in the world helps their industries grow because they believe that even a small industry contributes to whole nation as Asian tigers. Singapore, Korea, Taiwan, for instance, used tariffs to protect their infant industries until they were strong enough to compete. Nah, yang di-explain-nya ya, price explain-nya adalah every nation. Every nation itu masih general, not clear to readers ya, tidak jelas kepada pembacanya. So, yang membuat jelasnya adalah by giving example. Example-nya adalah di situ, the Asian Tigers, Singapore, Korea, and Taiwan. Well guys, begitulah fungsi dari example ya, memberikan kejelasan kepada pembacanya. See you on another matter. Bye.